Oke, jadi di sini gue pengen bahas kenapa Amerika bakal crash dalam 3 tahun ke depan dan mengalami loss ticket selama 5 sampai 10 tahun yang akan dialami Jepang tahun 90. Berikut alasannya ya. Jadi pertama, mereka sekarang lagi banyak banget over leveraging di housing sama commercial loan. Jadi dulu pas Fed rate 0,25%, mereka itu terlalu banyak minjem dan sekarang rate-nya udah 5,5%. Jadi kalau misalkan dulu ambil loan-nya itu cicilan per bulannya $1.000, mungkin sekarang udah kayak 1.400 atau 1.500, naik 40-50%. Dan okupansi commercial real estate juga turun, eh, apalagi di California buat big tech itu okupansi lagi hancur-hancurnya. Dan balance sheet dari itu banyak kan dipegang sama balance sheet di regional banks, dan regional bank itu juga pegang namanya balance sheet itu ada long terms long term government bond, di mana dulu pernah diselamatin pakai bank term funding program yang berlaku setahun, nanti akan berakhir, udah berakhir di 2024 Maret kemarin, tapi nanti masih ada liquidity yang masih ada di dalam BTFP itu. Tapi solusinya adalah mereka harus cut rate. Jadi mereka wajib cut rate. Tapi beda sama sebelum-sebelumnya 2020, 2007, mereka udah nggak bisa cut rate lagi dengan aman. Kenapa? Karena saat mereka cut rate, itu bukan inflasi lagi, tapi mereka kena namanya Japanese carry trade. Jadi banyak banget investor yang minjem dalam Japanese yen, terus beli saham di Amerika. Nah ini bakal bikin Japanese yen itu terbang. Kalau misalkan pada kena margin call. Nah, em, kalau kena margin call ini jadinya satu-satunya cara adalah untuk nge-cancel ini, Japan harus turunin lagi interest rate-nya, terus harus printing money supaya US bakal aman. Tapi pada saat nanti Jepang yang kena eh, masalah ini. Nah, sama yang gue skenario lagi adalah ada kemungkinan bahwa China bakal nge-short USD. China, Rusia, dan teman-temannya BRICS itu bakal nge-short USD sekeras-kerasnya, bakal ngebuang USD-nya. Japan nggak tahu apa akan buang USD Treasury-nya, US Treasury Bonds-nya, tapi kemungkinan besar China akan buang. Buangnya sekitar 800 billion, itu cukup besar ya untuk interest rate-nya. Terus US ini selama ini kan bisa ekspor namanya inflation. Nah sekarang itu mereka udah lost apa namanya pegging dari petrodollar yang udah berakhir, baru aja berakhir di Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia pengen melakukan short di USD, dan semua negara BRICS atau bahkan Jepang kesel sama Amerika, itu bisa aja ada kemungkinan Amerika bakal hancur lebih parah lagi. Tapi saya rasa dengan cukup China dan teman-teman BRICS ini nge-short USD, ini USD udah pasti hancur. Dan mereka harus balikin utangnya dalam Japanese yen dan lain-lain. Nah, jadi mau cut interest rate bakal kena di carry trade, tapi kalau nggak kena bakal regional bankingnya yang kena, atau even big banks yang punya apa realize loss-nya di US Treasuries, long term debt-nya itu yang kena floating loss gitu. Jadi kesimpulannya apa sih? Jadi saya rasa sih beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun, setahun ke depan, 2 tahun ke depan bakal terjadi di deflasi yang lumayan parah. Deflasi bukan inflasi ya, deflasi, jadi penurunan harga yang cukup parah. Terus kemungkinan Japanese yen bakal eh, naik signifikan ya. Dan dan orang itu bukan lagi menjual saham yang mereka mau jual, tapi mereka terpaksa harus jual karena mereka kena margin call. Apalagi yang leverage pakai Japanese yen. Dan perlu kita tahu bahwa banyak banget yang ngelakuin carry trade selama 2 tahun ini atau 3 tahun ini belakangan, karena Japanese bonds-nya itu 0%, 0,25% sekarang interest rate-nya, dulu 0, bahkan sempat minus. Dan US Treasury sekarang kan 5,5 ya. Jadi ada selisih 5%, jadi banyak banget yang ngelakuin carry trade. Dan bisa dijelasin bahwa ini nggak cuma saya rasa di US aja, tapi di Indonesia seperti proyek-proyek geothermal, proyek-proyek transportasi yang dibangun oleh kontraktor Jepang itu semua loan dari Jepang. Memang soft loan, bunganya kecil kayak 1%, 2%, 3%. Tapi itu dalam bentuk Japanese yen. Jadi kalau misalkan Japanese yen naik, itu akan jadi problem buat kita sih. Jadi
Beware.